Shalom. Wah, luar biasa. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu di hari Minggu yang sangat cerah ini. Betul banget, Kak. Nah, gimana kabarnya Kak Yosi? Waduh, kabarku luar biasa banget. Kalau Kak Tessa? Kabarnya Kak Tessa juga menyenangkan karena Tuhan sudah menyertai Kak Tessa, semalam sudah beristirahat, pagi ini sehat, bugar, woy, kelihatan kan? Kalau Kak Yosi kan juga pasti bangun tadi dengan keadaannya segar Oh ya toh? pastinya. Nah, ada di rumah pasti juga dalam keadaan sehat. Harus semangat seperti Kak Yosi, Kak Tessa dan semuanya ada di Ya, sini. di sini. Supaya kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Karena kita mau nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Mau Kita dengarkan firman Tuhan. Betul, kita mau nanti firman Tuhannya juga spesial. Wow, ada apa tuh Kak? Ada kejutan pokoknya. Wah, ayo kita Oke? tunggu ya. Oke, nah sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Engkau menyertai kami. Untuk kami saat ini siap memulai ibadah kami. Sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami Tuhan datangkan sukacita dan kami terus bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Sekarang kita mau lagu apa ini Kak? kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih matahari yang sangat cerah. Tuhan sudah memberikan apa ya? Tadi loh kesehatan, Iya, kekuatan. buat kita ya. Bangun bisa keadaan sehat. Tuhan tuh sudah sangat baik sampai pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat ya. Berarti anak-anak harus berdiri dong. Iya dong. Supaya ikut Biar semangat ya. juga. Semuanya berdiri. Siap? Oke, kita mau nyanyi dari terbit Matahari. matahari. Dari sebelah sana. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih gerakan yang lain Kak. Puji Tuhan. Lagi. Puji Tuhan. Puji lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji lagi, gerakan lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Udah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji.
kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Tadi kita sudah bersyukur karena Tuhan sudah memberikan matahari yang luar biasa. Nah, memuji Tuhan tidak hanya dengan nyanyi, tapi juga pakai musik nih. Wah. Kita nanti mau main musik gitar, main drum, Main piano. sama ya. Kita mau nyanyikan lagu memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Dengan apa Kak Yos? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Ceng 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 ceng. Puji Tuhan dengan gitar. Apalagi? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Dum 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 dum. Puji Tuhan dengan drum. Apalagi? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Ting 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 ting. Puji Tuhan dengan piano, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Nah, Kak, aku punya lagu baru nih. Lagu apa tuh? Lagunya namanya Kamu Namanya Siapa? Loh, kok masih tanya aku siapa? Gak apa-apa wes? Oke. Tapi aku tahu kenapa lagunya Kak Yosi memilih lagu itu. Karena tema hari ini tuh lagunya rendah hati. Iya, gak boleh sombong. Nah, jadi lagu barunya ini kayaknya dia belajar supaya nggak sombong ya. Iya betul, Biar nggak pamer-pamer "Heh, gitu. Aku Cantik punya, gitu. Aku kaya, rumahku besar, aku sombong gitu nggak boleh kan? aku Apalagi? Lupa. Nah, kita mau belajar sama-sama lagu ini. Lagunya seru banget. Kenapa Kak Tessa sama Kak Yosi pakai kacamata? nanti kita punya kejutan buat Iya. kalian. Nanti kita belajar sama-sama ya. Oke, oke? Oke. Yuk. Kak Yosi duduk aku. Kamu namanya siapa? Siapa ya? Kamu rumahnya di mana? Hah, di mana ya? Kamu cakep atau tidak? Kata mamaku aku cakep. Kamu kaya atau tidak? Ih, kepo. Ku tidak peduli Kamu cakep atau tidak? Kan ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Lagi ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kita pakai kacamata kita. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep juga kaya. Tapi semua sia-sia jika tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep juga kaya. Tapi semua sia-sia jika tanpa Tuhan Yesus. Ku tak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu.
apa lagi nih? Yang pastinya lagunya pasti mengajarkan kita untuk tidak sombong. Oh, pasti. Lagunya udah anak-anak sudah tahu. Tadi kita sudah ajari lagu baru, sekarang kita pakai lagu yang lama. Oke. Yang sudah lama, yang Jarang banget dinyanyikan. tapi itu sangat memberkatilah sekali. Kita nggak boleh sombong. Oke. Oke? Anak Tuhan itu nggak boleh sombong. Betul. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Yang banyak sombongnya. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Anak Tuhan gak boleh sombong. Anak Tuhan gak boleh sombong. Kita mau siapkan hati kita. Buat mendengarkan cerita firman Tuhan. Benar sekali. Nah, jadi semuanya duduk yang baik sambil nafasnya diatur lagi biar kayak Kak Tesam gitu ya. Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu dengan tenang. Kita sudah bersuka cita, kita mau bersuka cita lebih lagi dengan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, nanti Kakak Yosi yang berdoa ya. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, berkatilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, telinga kami, biar kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti semua yang di rumah dalam keadaan baik, betul kan? Ya, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Doli mau ajak adik-adik sekalian untuk menyapa teman-teman atau yang nemenin kalian ibadah online di rumah. Nah, di sini siapa yang ibadah online-nya ditemenin kakak, orang tua, adik atau siapa saja? Siapa? Coba angkat tangan. Nah, sekarang kalian sapa dulu mereka, bilang gini, "Hello, apa kabar?" Gitu ya, silakan. Oke. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Doli mau mengajarkan tentang sesuatu untuk adik-adik. Apa itu? Nanti Kak Doli akan jelaskan. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu drama yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Nanti setelah drama Kak Doli akan balik lagi untuk menjelaskan kepada adik-adik. Oke? Oke, ini dia dramanya. Dikisahkan, seorang bernama Yakub yang sudah cukup lama mengembara di tanah perantauan, berniat untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya atau kampung halamannya. Di tengah perjalanan, Yakub teringat akan semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan kepada Esau kakaknya. Ia pun bingung dan takut untuk pulang, karena Yakub berpikir Esau kakaknya pasti sangat marah kepada dia. Akhirnya, dalam kebingungannya, muncullah dua sosok yang mempengaruhi si Yakub, yakni si hitam dan si putih. Hai Yakub, apa yang kamu lakukan di sini?
bukankah Allah menyuruhmu untuk kembali pulang ke kampung halamanmu? Bukankah kamu si Putih? Iya, betul. Aku si Putih. Iya, benar apa yang kamu katakan. Tetapi sekarang aku bingung. Bingung? Bingung kenapa kamu? Aku teringat dulu pernah melakukan kesalahan yang sangat besar kepada kakakku Esau. Apakah kakakku Esau akan memaafkanku kalau aku mau pulang? Oh, begitu. Sebentar. Yakub, kamu gak usah takut sama kakakmu Esau. Kakakmu pasti mau memaafkan kamu. Yang penting kamu mau meminta maaf kepada kakakmu Yakub. Kepada kakakmu Esau. Iya, benar juga. Tunggu dulu Putih, jangan suruh dia minta maaf ke Esau. Esau itu nggak akan maafin kamu itu sudah menipu dia, kesalahan itu sudah besar banget. Adik macam apa kamu ini? Kamu si hitam ya? Iya benar juga yang kamu katakan. Putih, itu benar yang dikatakan hitam. Kesalahanku Iya, sangat besar. Esau nggak mungkin memaafkan Ya nggak aku. mungkin, nggak usah kamu pulang ke kampung halaman, nggak usah. Lagi pula di sana itu ada Esau, dia benci banget sama kamu, nggak usah pulang, nggak usah minta maaf, nggak usah pulang. Iya benar juga kamu. Yakub. Jangan dengarkan si hitam. Kamu itu harus pulang sekarang juga. Kamu harus dengarkan apa kataku. Kakakmu pasti mau maafin kamu. Aku harus bagaimana ini? Jangan, nggak usah lah pulang, nggak usah. Lagi pula dia itu tuh bukan kesalahan kamu yang murni, bukan. Salah sendiri dia mau ditipu, salahnya Esau lah pokoknya. Gak usah pulang, di sini aja wes. Yakub, sekarang itu waktunya untuk kalian tuh berbaikan. Mau sampai kapan kamu itu mau memendam kesalahanmu kepada kakakmu Esau? Dua orang saudara itu nggak boleh terus-terusan untuk berantem, apalagi bermusuhan. Pokoknya jangan pulang. Pulang! Jangan. Pulang! Jangan. Pulang! Stop. Kalian si Putih dan si hitam nggak pernah ya yang namanya berdamai itu. Heran aku. Oke, sekarang aku mau putuskan, aku akan pulang. Loh? Aku akan pulang dan aku akan meminta maaf kepada kakakku Esau. Benar yang dikatakan si Putih. Dua bersaudara ini tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus berdamai. Ini baru anak Tuhan. Anak Tuhan itu males. harus mau memaafkan, kemudian merendahkan hati dan mengakui kesalahan. Betul nggak Yakub? Betul, oke. Akhirnya, Yakub pun berani pulang ke kampung halamannya dan meminta maaf kepada kakaknya Esau. Nah, gimana ceritanya tadi? Bagus enggak? Bagus kan? Terus gimana aktingnya kakak-kakak guru sekolah minggu kita tadi? Bagus ya aktingnya ya? Ya. Nah, di drama tadi adik-adik diceritakan tentang seorang yang bernama Yakub yang menyadari kalau dia pernah punya salah sama kakaknya Esau. Adik-adik kira-kira tahu nggak apa kesalahannya Yakub? Iya benar, dia pernah menipu kakaknya Esau. Dan itu semua membuat Esau kakaknya sangat marah sekali kepada si Yakub itu. Nah, singkat kata, si Yakub ini pergi dari kampung halamannya merantau ke sebuah daerah. Lalu akhirnya setelah beberapa tahun berada di tanah perantauan, dia berniat untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Tetapi dia bingung, dia mau pulang atau enggak karena dia ingat, dulu saya punya salah sama kakak saya Esau. Kira-kira dia masih marah enggak ya sama saya? Kira-kira dia mau enggak ya maafin saya? Itu yang membuat si Yakub bingung. Nah, dari kisah tadi
Adik-adik sekalian, Kak Doli mau mengajarkan kepada adik sekalian tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu anak Tuhan harus mau meminta maaf. Ayo coba diulangin, bilang sama teman kanan kirinya, sama orang tuanya, sama adiknya, sama kakaknya. Anak Tuhan harus mau meminta maaf. Ayo bilang. Bagus. Tapi kurang kenceng. Sekali lagi, anak Tuhan harus mau meminta maaf. Ayo. Bagus. Ya. Adik-adik sekalian, kita kan tuh sering kalau lagi di gereja, lagi sekolah minggu, kita diajarkan untuk melakukan perbuatan baik sama guru-guru sekolah minggu kita. Contohnya, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencuri, tidak boleh ngapain lagi? Tidak boleh berkata kotor, harus rajin membantu, dan lain-lain. Semuanya adik-adik bisa sebutkan. Banyak kan? Nah, tetapi ternyata adik-adik ada satu lagi nih yang jarang sekali kita terima, jarang sekali diajarkan kepada kita, yaitu untuk berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Ya, yang harus kita pelajari saat pagi hari ini adalah kita harus berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Nah, contohnya itu di Alkitab banyak banget adik-adik orang yang melakukan kesalahan tapi nggak mau minta maaf. Ada yang tahu nggak siapa aja? Coba Kak Doli mau dengar siapa? Betul, siapa lagi? Betul, siapa lagi? Betul, iya. Itu contoh-contoh tokoh di Alkitab yang melakukan kesalahan tapi nggak mau meminta maaf. Ada Adam, ya kan? Waktu dia melakukan kesalahan, dia berani nggak mengakuinya, minta maaf? Enggak kan? Lalu ada Hawa, istrinya Adam. Lalu kemudian ada Kain, ya kan? Dia melakukan kesalahan tapi nggak mau meminta maaf. Siapa lagi yuk? Raja Saul. Dan adik-adik bisa sebutkan contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Mereka semua melakukan kesalahan tapi nggak mau minta maaf. Nah, Kak Doli mau tanya nih, adik-adik ada nggak yang kayak gitu? Ah masa yang benar, adik-adik ada nggak yang kayak gitu? Ah masa yang benar? Oke, bagus kalau nggak ada yang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, sebagai anak Tuhan, kita harus mau dan bersedia untuk meminta maaf. Kenapa? Karena meminta maaf adalah bentuk dari kerendahan hati. Atau meminta maaf adalah bagian dari kerendahan hati, ya kan? Nah, anak-anak Tuhan itu kan harus rendah hati, ya kan? Bagaimana caranya kita menunjukkan kerendahan hati kita? Salah satu contohnya adalah dengan berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Lawan katanya rendah hati kan itu apa? Sombong atau tinggi hati. Berarti orang yang tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, dia adalah orang yang sombong. Kan anak Tuhan gak boleh sombong. Kan ada lagunya tuh, kayak mana lagunya Kak Yosi, Kak Tessa? Sombong gitu ya kan yang tadi dinyanyiin sama Kak Tessa sama Kak Yosi ya. Jadi sekali lagi ya adik-adik ya, Kak Doli mau ulang ya, bahwa berani mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah wujud dari kerendahan hati. Anak-anak Tuhan harus rendah hati. Nah, kebalikannya orang yang tidak mau meminta maaf adalah orang yang sombong. Anak Tuhan gak boleh sombong. Nah, adik-adik itu yang mau Kak Doli ajarkan kepada kita supaya adik-adik ingat baik-baik di dalam pikirannya bahwa seorang anak Tuhan yang baik harus mau minta maaf, mengakui kesalahan ya. Nah, Kak Doli mau bacain beberapa ayat buat adik-adik ingat ya. Yang pertama di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Adik-adik yang bawa Alkitab dibuka ya, dibaca dan dibuka. Efesus pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat yang ketiga. Yang kedua, di dalam Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat yang ketiga, Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan
kamu. Nah 3 ayat tadi diingat baik-baik ya, dicatat terus dibaca. Oke, supaya apa? Supaya kita bisa belajar untuk menjadi anak-anak yang mau mengakui kesalahan dan mau merendahkan hati. Setuju? Setuju. Kak Doli sudah selesai nih firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kak Doli tunggu ya sampai semuanya lipat tangan, tutup mata. Itu masih ada yang main handphone tuh, Kak Doli lihat tuh. Ya, masih ada yang main game. Ya, harus mata semua ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan Yesus sudah sangat baik sekali kepada kami. Kami juga saat pagi hari ini sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kisah Yakub yang berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kakaknya. Kami tahu Tuhan, kami bukanlah anak-anak yang sempurna, kami tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Setiap kami pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan agar kami mau menjadi anak-anak yang berani mengakui kesalahan kami dan meminta maaf. Karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas. Tadi kan udah denger kan ceritanya sama Om Doli. Nah, kita sekarang akan membuat kartu rendah hati. Caranya adalah, pertama siapkan 2 kertas dengan 2 warna berbeda. Ini ya, kayak gini nanti dibentuk seperti ini atau dibentuk terserah sekreatif kalian. Setelah itu, setelah jadi seperti ini ada 2 ukuran, besar sama kecil. Setelah itu ditempel menjadi 1, seperti ini. Sebentar ya, seperti ini. Setelah ditempel, terus kita kasih tulisan, aku mau menjadi rendah hati dan ditulis ayat emasnya. Terserah kalian mau ayat emas yang mana. Kan tadi Om Doli sudah menyebutkan 3. Kalau Kak Wina menulisnya Efesus 4 ayat 2 seperti itu. Jadinya nanti seperti ini ya. Nanti difoto terus dikirim ke grup sekolah minggu. Seperti itu. Kami tunggu ya. Shalom, dadah.